Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang zuhur ini kita diberikan waktu untuk sholat zuhur berjamaah dan beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan pahala kita pada siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau sampai di hari kiamat. Amin. Pada kesempatan kultum siang ini sedikit berbagi tentang manfaat Quran terhadap kesehatan otak. Dari beberapa, mungkin saya citasi dari beberapa penelitian. Jadi kalau keutamaan mukjizat Al-Quran itu sudah kita tidak ragukan lagi, sebagai syifa, sebagai penghibur dan sebagainya. Cuma bagaimana efeknya terhadap otak? Jadi otak nanti kita bahas. Otak itu ada yang dua, ada yang normal, ada yang kada normal, ya lah. Bila kada normal kan bang, belum aja lah. Kalau normal, nah bagaimana kita mengusahakan? Baik. Ada penelitian, dia membagi Al-Quran itu menjadi 4. Pertama, orang yang mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, yang membaca. Yang ketiga, yang menghafal. Yang keempat, yang mentadabburi Al-Quran. Jadi ada 4 level, ya. Mendengarkan, yang membaca, nama hafal, lalu ternyata masing-masing memiliki makna yang berbeda. Dari penelitian itu ternyata yang mendengarkan itu dia akan mengurangi tingkat kecemasannya, tetapi penghawatiran, tetapi penggairan. Jadi ternyata dengan mendengarkan Al-Quran aja itu membantu secara psikis. Orang lagi kecemasan, ada keluarga yang garing, dengan mendengarkan aja, apalagi ulun di hati di rumah sakit, alhamdulillah ada mamanya garing, di anaknya HP murattal Quran, dihiga batal, itu minimal itu membantu. Nah, bagi orang yang garing itu yang minimal menenangkan dari sisi kecemasan. Kedua orang garing-garing cemas tentang penyakit. Ada level kedua yang membaca. Ternyata orang yang membaca Quran itu memiliki efek terhadap peningkatan fungsi kognitif di otak. Jadi di otak itu ada fungsi atensi, ada fungsi kalkulasi, memori, fungsi eksekutif. Ternyata yang membaca Quran itu dinilai dengan penilaian fungsi kognitif ternyata jauh meningkat dibanding yang kada membaca. Yang ketiga, yang menghafal Quran. Yang menghafal Quran itu kan nantinya mengulang-ulang, repetisi, mengulang-ulang bacaan. Ternyata orang yang menghafal Quran itu dia meneliti begini, pada orang lansia itu yang tuhai lah, lanjut usia itu ada yang mengkategori di atas 60 tahun, adalah 60. Ini kita pindahnya belum ada lah, BHK masih 40 sampai 17 sampai. Jadi katanya di lansia, orang yang menghafal Quran itu tingkat kemungkinan terjadi pikun rendah. Pikun itu demensia itu. Nah, bahasa kita malali ya lah. Malali. Makanya ada orang Jawa ujulali ya, tapi pengen jangan keringet. Baik. Ternyata memang secara penelitian signifikan membantu
para lansia yang mengalami kemunduran daya ingat dengan di awalnya melazimkan menghafal Quran. Jadi menghafal itu kalau sepanjang-panjang kalau bisa kayak kekanakan tahfiz 30 juz, nang tua-tua ini nang juz yang surah pendek aja gini lah. Mulai duha sampai anas itu syukur teh. Mungkin yang terpanjang kan surah Iqra terpanjang atau Al-Baqarah terpanjang. Cuma kalau kita gabi insya Allah hafal ya. Kalau sudah tua-tua ini ada pesan kalau kita menghafal itu minimal paling gak bahwa kita ada usaha bukti bahwa kita tuh mencintai Quran. Kalau kita ditanya di kubur gitu, buktinya apa? Ada hafal dah. Ini kalau udah hafal jadi minimal bukti bahwa kita mencintai kita menghafal. Ternyata itu lebih bagus. Dan yang terbaik adalah tadabbur Al-Quran. Dia membaca dan memahami maknanya. Mungkin tafsir Al-Quran itu mungkin lebih bagus ya ada guru yang ahli tafsir yang menjelaskan. Itu akan menjadi paling baik secara metodologi penelitian. Jadi kesimpulannya adalah dengan yang mungkin yang masih yang belum kawan mentadaburi minimal bagaimana menghafal. Belum kawan menghafal membaca beberapa halaman beberapa baris. Kalaupun kada terbaca minimal mendengarkan barang ya lah. Apalagi ini nyaman HP ada Quran, tinggal headset nyaman anak TWS di telinga, ya Allah apa yang didengarkan. Ya, minimal itu kita sadar dimudahkan untuk melakukan itu lah. Jadi sekarang aplikasi menghafal Quran juga ada, jadi dimudahkan. Jadi mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita dengan melaksanakan tadi minimal mendengarkan membaca, apalagi menghafal, apalagi lebih bagus lagi mentadaburi bisa bermanfaat untuk saat ini maupun ke depan bahkan sampai ke yaumil qiyamah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.